saya dengan Ibu Sofi, dengan Ibu juga Pak Sofi Pak Sofi, ingin mewawancarai suatu anak kembar yang ada di hotel ini dengan Pak Iwa. Pak Iwa, dalam mengenai tersebut ini, apakah sering terjadi itu Pak, orang memperbaiki sistem ABS Pak? Sering. Yang putih itu cuman yang terjadi keluhan dari yang si customernya biasanya pasti dari pengeremannya kurang maksimal. Yang kedua, menunjukkan ada indikator dari speedometernya ada yang buruk. Makanya sistem mobil takutnya dari salah satu yang bermasalah ini atau yang lampu indikator ini dari pengeremannya takut tidak berfungsi gitu. Makanya kalau misalnya itu kita tanya, bisa kita lakukan pengecekannya dengan bertahap soalnya dengan dilakukannya dengan cara di-scan dulu. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi sistem ABS. Pada sistem ABS, gejala yang sering terjadi yaitu yang diketahui lampu indikator menyala pada dashboard, menandakan sistem dari ABS mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu masalah yang sering terjadi pada ABS ketika pengendara atau pengemudi merasa remnya tidak responsif lagi atau tidak bekerja dengan baik. Gejala yang sering terjadi yaitu ketika minyak rem pada sistem rem ini berkurang atau habis. Karena itu rem tidak seperti semula atau tidak vakum lagi. Nah, itu yang saya sampaikan pada sistem ABS ini, karena tidak ada pembongkaran pada mobil ini. Jadi saya cuma bisa menyampaikannya sampai di sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponennya biasanya dari Kalau yang kita ditekan itu Pak, dengan ditekan tapi verifikasinya untuk turun itu Pak, gimana masalah? kalau biasanya komponennya itu dari penekanan dari situ ke atas atau apa kan, itu yang bikin patah tuh. Mau kemana? Kadang dia turun bisa, naik nggak bisa. Kan seperti itu Pak. Sudah habis mengenai orang baru atau Kalau misalnya dari switchnya itu berfungsi, cuman dia nggak connect, masih bisa kita perbaiki. Cuman kalau udah patah, kalau untuk prosedur pengecekan pertama untuk perawatannya, untuk apa Pak? Memperbaikinya pertama apa Pak? pertama biasanya itu tuh dari pengecekan dari tombol dia kan mempunyai tombol utama. Tombol utama ini juga bisa untuk season monitor Windows. Misalnya dari tombol utama itu nggak bekerja, kemudian dari tombol utama ini kadang tombol utama nggak bekerja, dari tombol yang satu-satu bekerja. Nanti yang tombol utama yang masalah. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang enggak. Saat itu biasanya jarang IC-nya kena. Kayak misalnya ada kenapa kayak kotak poinnya itu yang sering yang hangus gitu. Itu kadang dibersihkan. Pak, Kalau yang serinya apa, katanya tipenya yang tipe gear, ada yang tipe sling, ya tipe-tipe mobilnya yang rentan yang sling, sling itu berwindownya tidak bekerja. Kalau yang tipe gearnya itu langsung masih kuat berhenti, dan gear ada yang sling. Baik
Baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasi yaitu sistem pada mobil yaitu power window. Terdapat di sini pada power window ini terdapat ada dalamnya ada motor untuk menggerakkan kaca tersebut. Kerusakan yang sering terjadi pada power window ini yaitu ketika tekan ini tekan dan kaca pada mobil tidak turun atau ini tidak bisa tekan ke bawah, maka kerusakan yang sering terjadi di dalam ini yaitu per dari motor tersebut tidak lepas atau tidak nyangkut lagi kepada motor. Itu menyebabkan kaca ini ditekan tidak turun. Karena tidak ada pembongkaran pada perindo ini, hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber dengan Bang Alfi sendiri itu tentang TPS, Electric Power Steering. Jadi Bang, apa itu Bang masalah-masalah yang ada di TPS tersebut? Ya, baik. EPS ya, Electric Power Steering itu dengan cara power steeringnya dibantu menggunakan motor elektrik gitu ya, agar lebih ringan putaran pada saat kita mengoperasikan kendaraan. Ini masalahnya pada motor EPS itu atau Electric Power Steering itu kebanyakan pada yang pertama itu dari motornya, yang kedua bacaan sensor torsinya, yang ketiga ada dari modulnya. Nah, tiga komponen ini salah satunya rusak itu memang tidak bisa berfungsi EPS. Jadi pada saat ketiga komponen ini bekerja, nah jadi didukunglah dengan daya baterai yang cukup yaitu kan 12 volt. Masalah pada sistem EPS ini biasanya beda-beda. Ada kadang dari modulnya yang terendam air, kan? Yang kedua dari motor IPS-nya sering terjadi permasalahan pada dari di dalam motornya, kan? Yang ketiga yaitu ada sensor bacaan torsi, kan? Nah ini kalau di bengkel itu sering permasalahannya di bagian motor dan di bagian modul IPS-nya. Modul IPS karena itu memang rentan karena terhadap air. Jadi kan apabila atau ketika kendaraan tersebut terendam banjir, ya, masuk air ke dalam komponen yang dua ini, tiga ini sama sensor torsi. Itu kemungkinan itu sudah trouble. Untuk memperbaikinya ganti langsung atau gimana? Ada beberapa part yang bisa diperbaiki dan ada beberapa part yang bisa direkondisikan. Mana tergantung nanti kerusakannya. Misalnya kalau dari modul EPS sendiri, itu kan ada papan PCB board gitu. Nah, ketika itu udah kompos, otomatis itu udah diganti baru. Nah, konslet misalnya di boardnya itu kan ganti baru. Cuman ada nanti di boardnya itu beberapa chip gitu ya, transistor atau apa itu kan. Misalnya tidak terlalu parah itu boardnya, otomatis transistornya diganti atau kapasitornya diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat kelengkapan video saya yaitu tentang ABS, power steering dan power window. Ini saya akan menjelaskan tentang power steering, yaitu dalam power steering ini terdapat ada modul, ada rack pinion, terus motornya. Itu baik, di sini saya ingin melengkapi video saya yaitu tentang power steering. Baik, di sini pada komponen ini terdapat rack pinion yang menghubungkan roda ke power steering. Yaitu gunanya itu memudahkan setir untuk berbelok dan memudahkan pengemudi saat berbelok.
Baik, dan di sini saya akan menunjukkan motor dan modul pada power steering. Baik, di sini terdapat ada ini yaitu motor pada power steering dan ini modul pada power steering. Dan sambungan yang ke sini yaitu rack pinion yang menghubungkan antara power steering dan setir dan roda tersebut. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan power steering berikut ini, karena pada pemeriksaan ini tidak terdapat pembongkaran. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.